Nah, kakek saya itu Cina. Wih, wow, Jadi tuh kayak heran. Orang mau lagi ibadah malah ditagih turun parkir. Jadi agak kaget. ratusan juta gitu. Wow. Siapa? Oh gitu dong. Oke. Cewek ke cowok nih. Cewek. Halo semua, selamat datang di podcast Basmi Basa-basi bersama kami. Bersama Lydia di sini Dan Fatik di sini, kita akan ngobrolin hal-hal seru bersama bintang tamu spesial kita hari ini. Siapakah itu? Check it out. Topik pembahasan kita kali ini yaitu Ya, seperti yang kalian tahu, kita nggak sendirian hari ini karena kita bersama dua bintang tamu spesial kita hari ini. Nah, ada siapa sih di sini? Halo semua, perkenalkan nama aku Yolanda Latiranda, bisa dipanggil Yolan. Dan Halo perkenalkan nama saya Kevin Nafal Jiji, biasa dipanggil kayak Nah, dari namanya ini kedengarannya pakai marga ya? Ini marga atau bukan? ini warga. Warga. Marga tuh yang berarti Yolanda, Lola Tirandanya? Iya. Yang marga? Kalau marga itu tuh termasuk marga dari mana ya? Kalau aku tuh marganya dari bapak dari Toraja. Oh, Toraja. Wah, menarik sekali. Oh, jadi itu Tiranda tuh marga dari bapak Toraja? Iya. Sedangkan Kevin pakai marga juga atau? saya pakai marga Jiji itu dari keturunan bapak saya. Keturunan kakek saya itu Cina. Wih, wow, kita hari ini beneran spesial guys. Satu dari Toraja, satu dari Cina. Dari kakeknya. Keturunan Cina. Betul sekali. Nah, asik nih. Jadi kan kita sudah tahu kalian ini anak rantau ya, dari satu yang dari Toraja, satu dari mana asalnya? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nah, tadi di awal kita sudah mention yang namanya culture shock. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang culture shock, mungkin bisa lah kalian berikan pendapat kalian tentang apa sih itu culture shock. Mungkin dari Kevin dulu. Coba dulu jangan Pak Kevin. Oke. Kalau menurut saya itu culture shock itu hal-hal yang bikin kaget ketika kita pindah atau pergi ke tempat yang baru. Misalnya itu budayanya beda banget sehingga kita tahu. Menurut Yolan, Kalau menurut saya itu culture shock itu kayak hal-hal yang kayak di lingkungan baru yang kita tidak dapatkan di lingkungan kita sebelumnya, kayak bikin kita cemas atau takut. betul banget ya. Sekarang kan kalian di Makassar nih ya? Berarti tinggal di Makassar. Udah berapa lama nih tinggal di Makassar? Dari semester 1 ya tahun lalu. Iya guys. Jadi kita berempat ini sebenarnya masih mahasiswa ya. Kalian semester 4. Ya, sama dengan kita. Kita semester 4. Ya. Kalau Kevin sudah berapa lama atau sama? Sama saya. Dari semester 1? Dari semester 1 di sini. Ternyata kita semua anak rantau guys. Sudah tahu sekali. Nah, sekarang kita mau dengar nih cerita pengalaman kalian tinggal pertama kali di Makassar. Apakah ada culture shock yang menurut kalian kayak unik, yang atau culture shock yang memorable lah di menurut kalian? Ya, siapa dulu? Iya. Oke, siapa nih? Ada yang merasa berbeda nih dengan budaya atau melihat hal-hal baru? Oh, saya dulu. Kita boleh. Kalau menurut saya itu culture shock yang pertama saya dapat itu tukang parkirnya. Oh iya, Oke guys, betul banget. Coba. Oke, betul. Kalau di daerah saya tukang parkir itu hampir tidak ada. Adanya itu palingan di tempat yang sangat amat gede. Di baru itu pun cuma 2.000. Itu pasti kelasnya. Kalau sampai yang di sini, masjid pun ada tukang parkirnya. Jadi itu kayak heran. Orang mau lagi ibadah malah ditagih turun parkir. Jadi agak kaget gitu. Salah satunya. Ya, ternyata bukan Kevin, saya pun juga begitu ya. Pas pertama kali ke Makassar lah, semua kayak minimarket ada tukang parkirnya, tempat makan ada tukang parkirnya, sedangkan di daerah saya tuh Samsung tuh kayak nggak ada gitu.
Sedangkan Gimana kalau kalau Yolan? Yolan bagaimana, sama? Atau ada Ya, salah satunya sih itu yang tadi mention dari Kevin. Ya. Namun kalau saya juga pernah di sini kayak bangunan tuh gede-gede semua. Dari kampus saya tuh bangunannya cuma ya rumah ya paling paling besar mah rumah, gereja, masjid itu aja. Kalau gedung-gedung itu kayak bikin wow, sistemnya sekeren ini di kota gitu loh. betul. Nah, tapi dari yang kalian bahas ini kan kayak mungkin masih general nggak sih? Iya. Nah, kalian kayak ini kan dari Toraja. Tapi mau maaf nih Kevin, ini kan Cina ya? Berarti beneran keturunan Cina atau? Ya, keturunan Cina itu cuma dari kakek. Terus pas bapak saya itu nikah sama mama saya yang orang Jawa. Jadi masuk Islam. Oh, oke. Oh jadi Kevin ini Cina Muslim. Oh, Cina Muslim. Ya. Oh. Buat bapak saya juga pas di rumah itu agak Cinanya itu kurang banget. Oh, iya, oh. Bapak saya kayak mau tahu gitu. Oh, karena memang dari maksudnya kayak dari kecilnya juga di Indonesia, di sini, bukan di Cina kayak kamu. Oh, oke. Sedangkan Yolanda memang asli Toraja. Iya, dari bapak dan mama itu sebentar aja dua-duanya. Jadi aku aja nggak sekurat sama sekali. Iya, betul. Tapi kan kita tahu nih Toraja juga wow, adat istiadatnya luar biasa sama nih. Jolan bisa ceritain nggak salah satu mungkin adat istiadatnya yang kayak terkenal atau mungkin pengen diperkenalkan? Kalau yang paling terkenal itu Rambu Solo sih ya, kayak ada pemakaman orang Toraja gitu kalau mau memakamkan orang meninggal. Oh iya. Pernah dengar nggak sih kalian? Oh iya, Cuman nggak tahu secara spesifiknya kayak gimana. Kalau dari pengamatan aku tuh kayak kalau Rambu Solo itu kayak kalau ada keluarga terdekat kita yang meninggal itu dibikinkan acara besar tapi contohnya tuh hari ini meninggal nggak langsung dikubur kayak orang muslim kan kayak nggak ditinggalkan. Kalau orang tua itu bertahun-tahun dulu ditinggalkan di rumah itu di toko baru nanti kalau keluarganya sudah pada datang atau sudah terkumpul dananya itu baru bisa adatkan di pesta gitu. Oh tapi itu mayatnya diawetkan gitu. Ya tidak, tapi mereka disimpan dalam peti, jadi tidak ada bau sama sekali. Ya itu yang Di tongkonan itu ada orang yang tahu. ada. Iya. Jadi satu rumah. Iya. Jadi mereka tuh kayak kita tuh dengan orangnya tuh masih kayak dekat, nggak ada istilah kayak takut atau hantu gitu, nggak ada. Orang tuanya nggak, justru kita kayak dekat sama orang itu gitu. Sebentar, tadi bilang sampai mengumpulkan dana. Maksudnya sampai mengumpulkan dana itu berarti membutuhkan biaya yang besar. Ya, besar banget. Bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu. Sangat berbeda ya kita. Kayak yang kalau kita tuh kalau di acara memaafkan berarti kita berbeda ya. Berbeda. Begitupun juga dengan Kevin, kita juga berbeda. Bertiga. Iya bertiga. Iya. Kalau kita tuh nggak boleh lewat dari 5 sholat waktu. Iya, nggak boleh lewat. Harus disegerakan dan tidak membutuhkan biaya banyak. Ini berbeda ya dengan ini salah satu alat aja yang paling banyak didatangi oleh turis-turis. Bahkan mereka sampai kayak bertahan karena untuk melihat adat istiadat di sana. Sampai penasaran deh guys, mau ke sana. Ayo ke Toraja. Nah, apakah ada yang sudah ke Toraja dan penonton di sini? Ya, kalau dengan Kevin bagaimana? Dari mungkin kan ini kan ada Cina ya. Pernah ikut adatnya atau ritualnya atau apa? Kalau adat sendiri kurang banyak karena bapak saya itu kan sudah sebentar masuk Islam Pak. Baru bapak saya waktu itu kurang mendekatkan diri dengan keluarganya sendiri, ya lebih ke keluarga saya saja. Tapi kalau cuma mungkin kayak pemakaman aja gitu, tapi pemakamannya pun seperti kayak pemakaman Kristen pada umumnya gitu. Tapi bukan keluarga saya, keluarga kerabatnya bapak saya. Gitu. Iya, oke. Mau tanya nih, momen kalian tinggal di sini
sini ada nggak sih yang merasa kayak susah beradaptasi atau susah kayak merasa kesepian begitu di sini? Terus kalau menurut saya itu agak susah beradaptasi di sini itu karena daerahnya itu sangat amat rapat ya, karena banyak sekali orang di sekitar rumah saya. Baru saya orangnya biasa penyuka penyendiri, jadi kayak setiap kali keluar gitu orang terus ketemu, jadi agak susah ada waktu sendiri. Itu lagi pun kalau mau kenalan gitu agak kurang bisa. Istilahnya introvert. Iya. Ya istilahnya introvert. Berarti begitu benar. Iya Introvert. benar. Oke. Bagaimana pakai introvert atau extrovert? Kalau awal-awal datang itu kayak sama kayak malu untuk keluar beradaptasi sama orang lain, karena saya juga pun nggak ada kenalan di Makassar, cuma keluarga terdekat aja gitu. Untuk teman pun kayak kalau dia nggak kenalan dulu sama saya kayak malu untuk kenalan untuk kamu gitu. Di sini juga kayak bising banget karena dekat banyak kendaraan, jadi bikin Apalagi macetnya ya. Kalau di kampung saya nggak ada macet ya. Sampai di sini ada macet, mataharinya di atas kepala. Kalau soal bahasa nih kan kalian dari daerah, jadi ada bahasa daerahnya masing-masing ya. Iya. Bagaimana nih beradaptasi soal bahasa dengan bahasa Makassar? Iya. Ya lumayan untuk tingkatnya nggak terlalu, cuman apa ya, karena di Makassar juga ternyata banyak orang Toraja gitu. Ya jadi nggak terlalu sulit untuk bisa mengungkap orang Toraja, sama mukanya tuh udah kelihatan banget Torajanya guys. Begitu. Ya setiap lagi kan Makassar memang tempatnya anak rantau ya, sekolah, kerja dan sebagainya. Betul sekali, betul. Jadi berbeda jauh dengan Toraja bahasanya atau tidak? Enggak juga, cuman ya kalau untuk kayak bahasa Indonesianya logatnya aja yang beda gitu ya. Iya. Itu kadang agak kayak bingung ya, cara kayak kayak gini, kayak Violan, kayak gini. Kita pun berdua. Kalau Kevin bagaimana dari daerahnya? Kalau dari saya sendiri itu beradaptasinya itu nggak terlalu susah. Itu pun karena mama saya itu orang Makassar tapi tidak menetap di sana, jadi dia sudah tahu beberapa dasarnya. Kalau dari bahasa Sulawesi sendiri, dari Ampana sendiri itu mungkin beberapa yang beda begitu, mungkin bilang kata saya bisa diapa kalau di daerah itu saya itu jadi kita. Iya benar. Berarti sama nggak sih? Sama Bugis. Iya Bugis itu juga kayak begitu ya. Kayak kalau kita itu saya. Nah, kita itu saya kayak begitu ternyata sama ya. Tapi bukan suku Bugis istilahnya. Bukan, setahu saya bukan. Iya. Kalau kita sama kan? Suku Bugis ya. Bugis pride. Betul. Sekarang kita mau nanya soal tips-tips untuk beradaptasi, untuk yang tidak terlalu lama mengalami culture shock buat penonton kita mungkin yang mau merantau atau baru saja pindah ke tempat baru begitu. Boleh? Ada tipsnya? Kalau dari saya itu untuk datang ke tempat baru tuh perlunya searching dulu lah ya, tempatnya kayak gimana, biar nggak datang tuh langsung kayak gitu. Jadi kalau perlu tuh cari teman yang di daerah itu gitu, kayak Makassar banyak kok yang kayak mau kenalan, cuman kitanya aja yang perlu mendekatkan diri, nggak boleh malu gitu. Ya itu aja sih dari saya. Dan Kevin apa nih tipsnya? Kalau saya kurang lebih sama sih. Tapi waktu saya kesini itu saya benar-benar ada teman. Saya kenalannya itu cuma dari IG orang di sini, jadi baru lanjut ke WA, baru dikenalin deh ke Bim, baru dia itu gimana. Sampai sekarang masih berteman? Iya. Wah, bisa di-spill nggak sih siapa? Siapa? Jadi dong. Oke, cewek apa cowok nih? Cewek. Iya. Oke nih, nah. Karena kan tadi bilang rantau di sini barat. Tadi di teman pertamanya dari Instagram. Kalau Yolan kenalnya dari teman pertama apa?
aku tuh dari secara langsung aja ya gitu, karena aku lebih suka kayak berinteraksi langsung sama orang gitu, lebih enak aja. Benar-benar. Ada nggak sih kayak bahasa baru yang kalian pelajari, yang kalian dapatkan, yang kalian ini temui dengan di sekitar kalian di sekitar lingkungan kalian di Makassar? Kalau kayak itu mungkin tidak ada, jadi NDD. Dan awalnya tuh nggak ada tuh, kan karena tidak ada itu. Pertama tuh nggak paham, karena teman IGD itu pertama tulisnya NDD ya. Oh, ini apa nih? NDD. Jadi waktu di sana nggak singkat-singkat. Ada tapi beda gitu. Beda. Makanya NDD. Ada yang tahu NDD apa? NDD adalah tidak ada. Itu ada nggak? Selain itu ada lagi yang lebih shock lagi. Oh, mungkin kurang banyak sih, paling cuma imbuhan-imbuhan ini kata ya benar-benar. gitu. Ya sih paling itu yang paling menonjol. Iya. Logat sama yang kayak imbuhannya. Iya, Iya. itu terakhir ya. Betul. Kalau Yohan gimana? Soal Kalau Yohan gimana? bahasa. Iya, bahasanya ada bahasa baru nggak? dapat bahasa baru nggak, atau kata yang baru kamu tahu nih di selama tinggal di Makassar ini? Banyak sih, cuman agak kalau aku tuh pengalamannya kayak banyak yang kasar juga ternyata. Oh iya Iya guys, Sejujurnya itu Aduh. adalah salah satu culture shock kita juga Iya, ya. iya. Sekali. Betul. Di kampung tuh kita nggak polos. Antara merantau ke Jangan sini. ditiru ya, jangan ditiru. Kamu ditiru ya benar. Tadi kan Kevin sudah memperkenalkan apa kita sama ya sama yang Iya, terlalu iya. sama. Kalau Yohan ada nggak kayak bahasa yang berbanding terbalik dengan di Makassar? Bedanya? Pasti banyak ya. Banyak ya, kalau Toraja mah berbeda teman yang Bugis lah. Kalau contoh nih kita makan manre. Iya. Oh iya banget. Nah, kalau Kevin manre juga. Makan tapi itu nggak terlalu kuat. Kalau Toraja makan bagaimana? Kalau makan Toraja itu kumande. Kumande. Kalau Makassar? Makassar apa ya? Wow. Guys, ada yang bisa tahu kalau makan di Makassar tuh bahasanya apa? Iya, benar ya. Ya. Setelah itu apa lagi ya? Yang tidur belajar? Mak guru. Kalau Kevin? Belajar nih. Oh. Kevin ini antara tidak tahu. Budaya di daerah itu nggak terlalu kuat, karena itu terkenalnya cuma kayak desa kecil banget. Atau bukan kota? Bukan. Oh. Di desa saya itu saja Alfamidi itu baru ada sekitar sebelum saya pergi ke sini sekitar 5 tahun yang lalu. Oh. Kecil sekali. Iya. Jadi tidak terlalu menonjol ya. Iya. Kalau di Toraja tadi apa? Kalau belajar? Belajar itu Melada. Oh. Melada. Ada nggak sih bahasa kita yang kayak sama bahasanya tapi artinya beda? Apa ya? apa ya? Kalau di Bugis nggak siapa? Iya, Bugis. Tidur, matinro. Apa? Kalau itu mama. Mama. Ya. Mama di Bugis tuh mama. Ini mama. Mama. Iya benar. Oh, apa ya kira-kira ya Des ya? Karena Ada yang tahu nggak guys? kita juga Bugis dan bahasa Toraja yang sama tapi beda makna. beda makna. Karena Komen. benar, karena kita tuh punya teman Makassar kan, kita Iya. sempat ngobrol, Iya. kayak kita punya bahasa yang sama, ternyata artinya beda guys. Jadi kita pengen cari tahu sama bintang tamu kita ini kan, bingung ya banyak banget ya seperti yang kalian tahu kan Indonesia itu, masya Allah banget bahasanya banyak sekali, benar sekali. Nah, karena sudah bahas tentang culture shock bahasa, culture shock budaya mungkin lingkungan di sini ya. Sekarang mungkin soal makanan deh. Nah, Yang paling berbeda ini apa nih? menurut kalian cocok gak sih makanan di sini atau gimana? Kalau menurut saya yang paling beda itu nasi kuningnya. Oh iya, kenapa tuh? Nasi kuningnya di sini itu beda banget dengan nasi kuning yang ada di daerah saya. Kalau di nasi kuning saya itu dia itu pakainya kayak ikan cincang gitu dicampur dengan laksa. Makanya bisa laksa yang keras dengan laksa yang basah. Makanya kayak
sampai sini tuh ada yang mie kecil, ada juga yang mie kayak mie goreng, cuma ayam beda bang. Ada orek tempe. Nah, Di situ tuh enggak ya? Di makannya enggak? Kita juga baru tahu loh guys. Beda, Bang. Oh ternyata nasi kuning itu bisa membedakan dua daerah loh. Mungkin Setiap di daerah setiap daerah nasi kuningnya beda-beda ya. Kalau di daerah kita ya sama lah ya, ya sama. Ayam, orek tempe, laksa, ya sama lah. Kalau Yolan apa mungkin makanannya? Yang beda atau enggak bikin ada makanan ini tuh di Makassar ya apa? Paling itu kayak contohnya enak banget. Soto Oh, Makassar iya, ya. enak banget. Ada dan pasti enggak. Wah, panas-panas lagi ya, enggak hujan-hujan begini makan coto. Tapi kalau di Toraja ada coto. Nggak ada. Kalau di sana tuh nggak ada soto guys, karena orang tua itu nggak terlalu identik dengan makanan-makanan kayak soto gitu, enggak. Misalnya nih kalau kita mau berkunjung nih, apa nih rekomendasinya Yolan? Kalau ke Toraja apa? Kecuali babi ya. Ini mau apa nih? Ya, kalau di sana itu yang paling terkenal itu kue repatorinya gitu, enak banget. Dapat mana tuh? Ya, bisa gampang. Kue yang kayak gula merah itu kayak dicampur dengan wijen, kayak digoreng, enak banget. Best lesson di Toraja, kalian harus coba. Nanti kita kapan-kapan ke Toraja ya. Ya, buat yang makan yang non halal di sana makan juga. Contohnya Pak Pio babi gitu. Pak Pio, olahannya seperti apa? Dia tuh itu dimasak pakai bambu, jadi isi sayuran, babi, cabe. Dan salah satu makanan yang paling terkenal di Toraja itu adalah Pak Pio. Ya. Berarti Yolan kalau pulang kampung harus makan itu. Harus wajib sih. Jadi kangen deh. Bener-bener guys. Aduh, kita juga ada kangen. Kalau ini ya, kalau makanan untuk hari raya nih, ada nggak sih kalian makanan hari rayanya? Ntar nih, Yolan hari rayanya apa aja contohnya? Hari raya apa nih maksudnya? Misalnya Natalan, Ya, iya. ada Makanan khasnya khas apa? nggak sih yang Kalau dimasak? Natalan itu makanan khasnya itu ya salah satunya Pak Piung juga. Ada sate babi. Oke. Ada apa ya, bakso babi. Pokoknya olahan lebih banyak olahan babi guys. Berarti Yolan selalu nakalnya di Toraja ya? Iya. Tempatnya saya tuh di Luwu. Ya, tapi saya orang suka Toraja. Wah, dia maksudnya tinggal di Luwu. Iya. Tapi masih mengingat sukunya guys, sudah di mana kita lahir di situ kaki apa? Berikutnya Di mana kita berpijak? Di situ langit dijunjung. Itu lagi dijunjung. Tidak, di mana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, di mana Bumi dipijak. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, benar sekali guys. Seru banget obrolan kita hari ini guys. Pokoknya kita putar-putar ya hari ini obrolannya. Belum soal kuliner. Oke, kuliner. Nah, kalau Kevin bagaimana nih dengan makanan mungkin ada yang cukup berbeda dari Makassar apa tuh? Kalau beberapa makanan generalnya sendiri itu nggak terlalu beda sih, kecuali nasi kuningnya tadi saya bilang. Itu ada satu makanan yang agak unik yang bapak saya pernah bawa, yaitu paniki namanya. Paniki. Ya. Paniki. Apa tuh? Paniki itu kelelawar. Kelelawar. Sebentar, makanan dari Kelelawar. daging kelelawar. Iya. Oh iya. Bentuknya sendiri itu mirip lebih kayak digulai gitu lah. Bentuknya. Itu tuh maksudnya makanannya khas untuk di hari raya kah atau memang makanan yang sering dijumpai di sehari-hari? Jarang juga, karena saya itu pun saya ketemunya itu agak jarang, hampir tidak pernah. Tiba-tiba aja muncul. Kayak begitu ya paniki. Kalau Yola sudah mendengar paniki sebelumnya atau? Ya sama. Dan di Toraja itu paniki juga. Oh, di Toraja juga ada paniki. Iya. Ah. Kalau itu dipanggil paniki dibilang. Oh. Makanya saya pernah makan loh guys. Oh, Gimana kalau rasanya? iya,
Gimana tuh? Rasanya menurut saya nggak terlalu suka karena rasa baunya itu menyengat banget guys. Ya di sana tuh jadi kesukaan bapak-bapak aja. Jadi maksudnya makanan bukan yang harus ada di hari raya. Iya, Makanan biasa aja. Iya, makanan yang kalau memang ada orang tangkap ya diolah. Oh, seperti itu. Iya, betul. Jujur nih saya baru pertama kali dengar loh. Ternyata bisa kelelawar bisa diolah menjadi makanan kayak begitu ya guys. Oke. Tapi karena kita sudah berbicara tentang makanan, bahasa, adat istiadatnya, nah sekarang kita berbicara tentang wisata. Bagaimana dengan mungkin Kevin dulu? Wisata apa nih? Oh, wisatanya di daerah kayaknya dia itu lebih kebanyakan ke pantai sih. Pantai. Karena daerah saya sendiri itu betulan di pesisir. Ke seluruh Ampana Kota itu di pesisir dia. Ampana Kota. Ampana Kota? Iya. Ampana Kota Daerah. guys. Kalau di ini kampungnya ada pantai sama enggak? Kalau di Jogja kalau saya pegunungan ya. Jarang. Iya. Ada pendaki nih. Kentara. Kalau di Di kampung saya ada, tapi ini kalau buat sunsetnya tuh nggak cocok buat sunset di ininya di bukan sunset. tapi sunrise. Ah. Jadi pantai di kampung saya itu menghadap ke timur. Oh iya ya, karena kalau sunset itu dari barat. Iya. Oke. Kalau jalan nih karena Toraja nih juga cukup familiar ya dengan Iya. Toraja yang sering dikunjungi orang-orang. Nah, apa nih? Turis mancanegara. Boleh. Banget turisnya ya. Apa nih wisatanya? Wisata lain tuh banyak banget, beragam guys. Jadi semua itu kayak banyak dikunjungi orang. Jadi kalau kalian mau itu ada Burake, Batu Tuannya, terus ada Gunakale. Oh, yang tinggi tuh ya? Toraja iya. Ya bahkan masuk jadi salah satu patung tertinggi. Jadi saya pernah lihat. Yang kedua itu ada dibilang Swissnya Indonesia, ada di apa itu tapi romantis guys. Di Bongkarayeng. Itu jauh dari kota atau bagaimana? Iya jauh. Jadi dia kayak di pemukiman desa tapi biasanya kayak bagus banget, cuman butuh waktu dan perjalanan yang jauh. Jalannya bagus. Jadi sama wisata yang indah-indah tuh kebanyakan jalanannya agak menguras waktu ya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya orang belum punya kesempatan ke Swiss, boleh ke Toraja. Iya betul sekali. Penggantinya dulu ya. Betul banget. Wah, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Banyak banget insight yang kita dapatkan dari bintang tamu kita. Dan Yola dan Kevin. Iya, Banyak juga ya. Kalau secara saya pelajaran-pelajaran hal-hal yang belum saya ketahui juga, ternyata banyak yang saya dapat dari obrolan kita hari ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang culture shock ya di awal. Nah, culture shock itu bukan hal yang harus kita takutin ya, karena dengan kita mengalami yang namanya culture shock, itu bisa menjadi jembatan kita untuk lebih kuat, untuk lebih mengenal budaya baru dan bertoleransi dengan budaya-budaya di sekitar kita. Bukan hanya culture shock tadi ya, kita juga tentang bahas budaya, bahasa, makanan, wisata. Ini pun juga jadi informasi tambahan buat kalian semua untuk tahu kalau ternyata tuh Indonesia tuh beneran beragam, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tak terasa sudah di penghujung acara ya kita. Terima kasih untuk bintang tamu kita di sini sebagai narasumber kita. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ada di podcast kami. Padahal kita sama-sama sibuk ya, tapi menyempatkan waktu dan podcast kami. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sampai detik ini setia untuk menonton kita. Benar banget teman-teman, jangan lupa ya video ini di like, comment, Share. and subscribe. Sampai ketemu di Basmi basa-basi bersama kami. See you next time.